Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putra Gutiara dengan NIM 31121061. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai koefisien fenol. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Maisa Wafalipa dengan NIM 31121058, saya sendiri Nadia Putri, Jasmine Gavani 31121067, Istinisa Amelia 31121070, dan Hilma Ramadhani Fitra 31121072. Selanjutnya, mengenai materi, yang pertama ada definisi dari koefisien fenol. Jadi, fenol yaitu dengan rumus kimia C6H5OH merupakan zat pembaku daya antiseptik. Lalu, koefisien fenol merupakan sebuah nilai aktivitas germicidinal suatu antiseptik dibandingkan dengan aktivitas germicidinal fenol. Maka, koefisien fenol merupakan kemampuan suatu desinfektan dalam membunuh bakteri dibandingkan dengan baku standar fenol. Lalu, definisi dari desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh zat adrenik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses desinfektan dapat menghilangkan 60% sampai 90% zat adrenik. Disinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip koefisien fenol. Prinsip koefisien fenol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan zat adrenik dalam 10 menit, tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit. Terhadap pengenceran tertinggi, bahkan antimikroba yang membunuh zat adrenik dalam 10 menit, tetapi tidak dalam 5 menit. Terima kasih. Selanjutnya kepada teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji koefisien fenol. Nah, tujuannya itu yaitu untuk dilakukan mengetahui kemampuan senyawa aktif pada produk diinspektan dan membandingkan dengan kemampuan fenol. Kenapa memakai fenol? Karena fenol merupakan disinfektan tatua. Jadi dibandingkannya itu dengan fenol dan diinspektan yang akan diujikan. Selanjutnya itu ada rumus koefisien fenol. Nah, untuk koefisien fenol dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan dan dapat dihitung dengan cara membandingkan aktivitas suatu larutan fenol dengan pengenceran terhadap aktivitas larutan zat kimia dengan pengenceran tertentu yang diujikan atau dengan sampelnya. Next. Nah, ini merupakan rumus dari koefisien fenol, yaitu A berbanding dengan B ditambah dengan C berbanding dengan D dengan keterangan A merupakan konsentrasi fenol tercepat untuk membunuh dan B merupakan konsentrasi disinfektan tercepat untuk membunuh ditambah dengan C yang merupakan konsentrasi fenol dengan telah membunuh dan D merupakan konsentrasi disinfektan telah membunuh. Lalu dibagi dua. Selanjutnya ada review jurnal yang berjudul tentang uji koefisien fenol benzalkonium klorida dan pin oil terhadap Staphylococcus epidermis. Next. Di sini terdapat tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan bahan disinfektan benzalkonium klorida 1,5% dan pin oil 2,5% terhadap Staphylococcus epidermis, mengetahui nilai koefisien dan pengenceran tertinggi dengan waktu tercepat kedua bahan disinfektan ini dalam membunuh bakteri. Untuk bahan yang digunakan, disinfektan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk pembersih lantai merek Wipol yang mengandung bahan aktif pine oil 2,5% dan pembersih lantai merek Soklin lantai yang mengandung bahan aktif benzalkonium klorida 1,5%. Penentuan kemampuan disinfektan dalam membunuh bakteri adalah menggunakan suatu uji yang dinamai uji koefisien fenol. Next.
Untuk prosedur kerja pengujian koefisien fenol ini terdiri dari sterilisasi alat bahan, pemurnian bakteri Staphylococcus epidermis, pembuatan suspensi, prosedur uji koefisien fenol. Pada prosedur uji koefisien fenol ini dilakukan dengan cara membuat larutan fenol 5% sebagai stok atau larutan baku. 5 gram fenol diadkan 100 ml Aquades. Pada pembuatan pengenceran fenol dibuat menjadi beberapa seri pengenceran diantaranya 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Masing-masing pengenceran dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 5 ml. Lalu tumbuhkan kuman Staphylococcus epidermis dalam nutrien agar selama 20-24 jam. Sediakan 5 deret masing-masing 6 tabung steril untuk masing-masing pengenceran yang diisi dengan 5 ml glukosa bouillon atau nutrien broth. Next. Nah, pada pengenceran 1:70 ditambahkan 0,1 suspensi kuman dengan menggunakan pipet steril. Biarkan selama 2,5 menit. Kemudian pindahkan 0,1 ml pada 0,1 ml pada tabung 1. Setelah 5 menit di dalam larutan induk, pindahkan 0,1 ml pada tabung 2. Setelah 7,5 menit di dalam larutan induk, pindahkan 0,1 ml pada tabung 3. Setelah 10 menit, pindahkan 0,1 ml ke dalam tabung 4. Setelah 12,5 menit, pindahkan 0,1 ml ke tabung 5. Setelah 15 menit, pindahkan 0,1 ml ke tabung 6 dengan cara yang sama dikerjakan juga pada pengenceran 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110. Selanjutnya, media diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Sebagai kontrol negatif digunakan tabung diisi dengan media nutrien broth. Sebagai kontrol positif digunakan tabung yang berisi dengan media nutrien broth. Yang terakhir ada uji terhadap sampel. Dibuat pengenceran mulai dari 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, hingga 1:100 dikerjakan dengan cara yang sama seperti pada larutan fenol. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada data hasil penelitian. Ini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama ada tabel hasil perbandingan uji koefisien fenol larutan baku fenol 5% terhadap Staphylococcus epidermis, dan tabel yang kedua terdapat tabel hasil perbandingan uji koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Staphylococcus epidermis. Nah, di sini pada tabel 1 terdapat larutan fenol dengan perbandingan 1:70, 1:80, 1:90, 1:100, dan 1:110 itu tidak ada kekeruhan. Dan juga pada larutan fenol kontrol negatif itu juga sama, pada 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit, 10 menit, 12,5 menit, dan 15 menit itu tidak ada kekeruhan. Tetapi pada kontrol positif itu terdapat kekeruhan, yang artinya pada kontrol positif itu resisten. Sedangkan pada tabel hasil perbandingan uji koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% terhadap Staphylococcus epidermis, ini larutan sampel pada semua perbandingan dari perbandingan 1:5 sampai 1:100 itu tidak ada kekeruhan. Dari hasil perhitungan nilai koefisien fenol benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% terhadap bakteri Staphylococcus epidermis adalah
0,07 dan 0,43. Nilai koefisien dari desinfektan dikatakan kurang baik apabila nilainya kurang dari 1, sedangkan suatu desinfektan dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 1. Berdasarkan hasil perhitungan menyatakan bahwa desinfektan uji yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% memiliki daya bunuh terhadap Staphylococcus epidermis yang kurang efektif jika dibandingkan dengan fenol. Kemampuan suatu desinfektan pembersih lantai benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% terhadap Staphylococcus epidermis ditunjukkan pada adanya kekeruhan pada media nutrien broth yang diinkubasi 1 kali 24 jam. Dan desinfektan pembersih lantai benzalkonium klorida 1,5% menyatakan bahwa pada koefisien fenol ditunjukkan pada pengenceran 1:5, sedangkan desinfektan paint oil 2,5% ditunjukkan pada pengenceran 1:30 dengan waktu tercepat kedua desinfektan yang sama, yaitu 2,5 menit. Lalu kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahan desinfektan benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% kurang efektif membunuh bakteri Staphylococcus epidermis. Ada perbandingan antara benzalkonium klorida 1,5% dan paint oil 2,5% terhadap Staphylococcus epidermis dengan ditunjukkan benzalkonium klorida 1,5% lebih sensitif dalam membunuh bakteri Staphylococcus epidermis. Pengenceran tertinggi dari produk pembersih lantai yang mengandung benzalkonium klorida 1,5% yang dapat membunuh bakteri Staphylococcus epidermis adalah pengenceran 1:5 dengan waktu tercepat 2,5 menit. Sedangkan pengenceran tertinggi yang mengandung paint oil 2,5% adalah pada pengenceran 1:30 dengan waktu tercepat 2,5 menit. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan presentasinya hari ini. Kami dari kelompok 3, kami undur diri. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.